Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kali ini kita akan belajar masih tentang kuliah kalkulus itu. Ini subbab lanjutan dalam materi diferensial gitu ya. Ini kalau kalkulus di teman-teman matematika biasanya ini masih masuk di kalkulus 1 ya. Kalau teman-teman di sipil ini masuk mata kuliah kalkulus gitu aja, karena kalkulusnya di sipil 4 SKS itu membahas tentang diferensial dan kalkulus integral, semuanya dipelajari sekalian di semester 1. Nah, kali ini video ini akan menjelaskan tentang ini, the chain rule atau aturan rantai ya. Mungkin kita masih ingat dulu, barangkali di SMA juga pernah diajarkan tentang aturan rantai ini. Gunanya untuk apa? Untuk mencari turunan atau diferensial dari fungsi yang bukan berbentuk polinomial biasa. Contohnya fungsi seperti ini. Kalau yang sudah kita pelajari sebelumnya, cara turunan atau rumus diferensial adalah untuk menurunkan fungsi-fungsi atau mendiferensialkan fungsi polinomial biasa. Polinomial gimana? Fx sama dengan x pangkat n plus x pangkat n plus 1 dan seterusnya gitu ya. Kalau itu mudah, itu tinggal nanti kalau fx itu sama dengan x pangkat n, maka f aksen x turunannya adalah n kali x pangkat n minus 1 kan, gitu aja ya. Tapi masalahnya kalau seperti ini, nah ini bukan fungsi polinomial. Ini ada fungsi, kemudian di akar fungsi itu gitu ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal turunan dari fungsi yang seperti ini? Nah, kita akan menggunakan yang namanya aturan rantai ini nanti. Bagaimana caranya? Yang pertama ini perhatikan, saya mungkin akan mengatakan notasi ini sebagai f besar itu ya, fungsi f besar itu, karena nanti akan ransu dengan fungsi f yang kecil ya. Nah, fungsi yang tadi itu, akar dari x kuadrat plus 1 itu bisa kita pandang sebagai fungsi komposisi gitu ya. Masih ingat ya? Komposisi fungsi atau fungsi komposisi gitu. Jadi, atau semacam fungsi dilanjutkan ke fungsi lain gitu ya. Jadi, y atau f besar x ini kita anggap sebagai fu gitu ya, fungsi dari variabel u, di mana fungsinya adalah akar u. Lah, u-nya itu apa? U-nya adalah ini, gx ini sama dengan x kuadrat plus 1 gitu ya. Sehingga f besar x itu bisa kita tulis sebagai f dalam kurung gx. Atau kalau ditulis dalam bentuk komposisi, f sama dengan fog atau seperti ini ya. F besar sama dengan fog seperti ini. Jadi kalau Anda punya ini, kita punya ini x kuadrat plus 1, gx-nya ini dimasukkan ke fungsi f-nya adalah akar u ini, kan nanti jadinya akan jadi fungsi yang seperti atas tadi ya, akar x kuadrat plus 1 lah. Kita harus pahami dulu cara memandang fungsinya tadi, karena nanti akan sangat penting untuk kita membahas cara selanjutnya di aturan rantai ini nanti gitu ya. Nah, ini perhatikan, kalau kita punya diferensial ini seperti ini, dy per dx seperti itu ya. Dy per dx, y diturunkan terhadap variabel x itu. Perhatikan, ini dengan kita mengingat aturan pergandaan biasa ya, aturan perkalian dan pembagian biasa, dy per dx itu kan bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Dy per du kalikan du per dx. Kok bisa, Pak? Bisa saja, karena ini kan kalau istilahnya Anda dulu dicoret-coret itu, du dengan du dicoret, du dengan du kan habis ya, tinggal dy per dx. Artinya ini diubah ke dalam bentuk seperti ini nggak akan jadi masalah gitu ya. Jadi ini yang menjadi inspirasi untuk ke aturan rantai nanti gitu ya. Nah, ini lebih detailnya seperti ini. Kalau f tadi, f besar itu kita pandang sebagai fungsi komposisi fog, atau fx sama dengan f dalam kurung gx seperti ini, maka kalau f didiferensialkan, f diturunkan, itu dinyatakan dalam
rumus seperti ini, f aksen X atau turunan F besar ini ya, sama dengan f aksen dalam kurung Gx ini, dikalikan dengan G aksen X gitu ya. Atau kalau dinyatakan dalam notasi Leibniz, jika Y itu kita anggap sebagai fungsi Fu gitu ya. Tadi ingat Y tadi Fu apa ini? U-nya adalah X kuadrat plus 1 tadi ya. Terus Fu-nya adalah akar U. U-nya sama dengan Gx. Maka apa namanya? Kita bisa mendapatkan rumus tadi dy per dx sama dengan dy per du kalikan du per dx. Gitu ya. Nah, untuk memahami ini aplikasinya ini langsung saja kita mungkin ke contoh akan lebih jelas ya. Ke contohnya ini tadi. Misalkan ini tentukan diferensial fungsi X ini atau f aksen X jika f besar X-nya diketahui akar X kuadrat plus 1. Ini apa namanya pertanyaan yang di atas tadi ya. Nah, bagaimana menjawabnya? Tadi f kita nyatakan dalam bentuk ini, f OGX ini, f kecil OGX ini, atau dalam kurung atau sama dengan f dalam kurung GX dengan tadi itu, di mana FU-nya adalah akar U, kemudian GX-nya adalah yang fungsi yang bagian dalam ini. Atau U-nya itu ini nanti ya. U-nya adalah X kuadrat plus 1. Ya. Nah, ini kalau kita pakai rumus yang atas ini, maka caranya menjadi F aksen GX kali G aksen X itu ya nanti ya. F aksen GX ini F aksen GX berarti F aksen U itu apa? F aksen U itu adalah akar U. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk perpangkatan sama dengan U pangkat setengah ya. Karena ini U pangkat setengah, maka F aksen U sama dengan setengah kali U pangkat min setengah. Pangkat min setengah itu karena negatif itu turun, jadi seper 2 U pangkat setengah atau seper 2 akar U. Kemudian G aksen X, karena Gx itu X kuadrat plus 1, maka G aksen X menjadi 2X, gitu ya. Nah, kemudian rumus tadi itu, yang di atas tadi, yang dalam kotak tadi itu, yang ini, kita bisa pakai kemudian masukkan ini hasilnya tadi ke dalam rumus itu, sehingga kita peroleh f aksen U atau f aksen Gx menjadi seper 2 akar U, karena U-nya adalah tadi Gx tadi itu, X kuadrat per 1, maka per akar 2 kali X kuadrat per 1, terus dikalikan G aksen X. G aksen X adalah 2X. Hasilnya menjadi apa? 2, bisa kita bagi dengan 2 ini habis, maka menjadi X per akar X kuadrat plus 1. Itu ya. Itu kalau pakai rumus yang atas tadi, F aksen Gx kalikan G aksen X. Atau kita bisa langsung pakai rumus yang bawah tadi, yang bagian bawah ini. dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Artinya kita perlu memisalkan dulu ya. Memisalkan fungsi yang di dalam fungsi ini, fungsi di dalam fungsi ini, fungsi X kuadrat plus 1 di dalam fungsi akar. Jadi yang kita misalkan fungsi yang paling dalam. Jadi kita misalkan X kuadrat plus 1 adalah U gitu ya. Sehingga Y itu sama dengan akar U. Dengan demikian F aksen X itu adalah dy per du dikalikan du per dx. Kalau Y-nya adalah akar U, maka dy per du artinya Y ini, akar U ini diturunkan terhadap U. Sama seperti ini tadi kira-kira ya. U pangkat setengah diturunkan menjadi seper 2 akar U gitu ya. Du per dx, karena U-nya adalah X kuadrat plus 1, maka du per dx, U diturunkan terhadap X menjadi 2X gitu ya. Sehingga kita peroleh ini U-nya diganti lagi ke ini, substitusi lagi dengan fungsi ini X kuadrat plus 1 menjadi ini. 1/2 akar X kuadrat plus 1 kali 2X, sehingga seperti ini, sama hasilnya. Silahkan monggo. Kalau dulu yang mungkin lebih familiar kita kenal, kita apa namanya, gunakan waktu SMA yang bawah biasanya ya, dy per du kali du per dx. Dengan memisalkan tadi fungsi yang di dalam fungsi ini dengan U gitu misalkan. Saya kira tidak sulit tentang aturan rantai ini ya. Contoh lain ini supaya Anda lebih paham lagi. Contohnya misalkan seperti ini, disuruh untuk mendiferensialkan, menurunkan Y sama dengan sin X kuadrat dan Y sama dengan sin kuadrat X. Ini berbeda ya. Kalau yang depan, yang A ini yang dikuadratkan adalah X-nya, yang belakang yang dikuadratkan sinusnya. Nah, bagaimana caranya? Berarti ini
Y sama dengan sin X kuadrat. Ini ada fungsi di dalam fungsi, ingat ya. Ini adalah fungsi di dalam fungsi. Jadi fungsinya apa? X kuadrat di dalam fungsi sin. Gitu. Maka dengan aturan rantai tadi, perhatikan, kita akan beroleh apa? Di ini X kuadrat bisa kita misalkan dengan U, begitu ya. Sehingga kita akan punya, apa namanya, sin U dengan U-nya adalah X kuadrat. Sebentar, di mana ya? Biar Anda bisa melihat di situ. Oh, nggak ada sini ya. Langsung aja deh, gini aja. Jadi kalau ini sin U, maka nanti dy per du kali du per dx menjadi apa? Sin U per du menjadi apa? Turunan sin adalah cos ya, jadi cos U ya. Cos U, kemudian U-nya adalah X kuadrat. Du per dx, turunan X kuadrat menjadi 2X. Sehingga nanti hasilnya adalah cos U dikali 2X. U-nya adalah X kuadrat gitu ya, kali 2X. Sehingga nanti biar ini penulisan yang lazim, ini yang bukan bentuk trigonometri, kita taruh depan, menjadi 2X kalikan cos X kuadrat. Itu ya. Berbeda dengan yang seperti ini. Kalau ini yang dikuadratkan sin-nya, berarti sin X dalam kurung itu dikuadratkan. Itu ya. Nah, kalau seperti ini berarti yang dimisalkan U kalau tadi itu X kuadratnya, kalau sekarang yang dimisalkan U adalah sin X-nya. Jadi U-nya adalah sin X, kemudian Y-nya adalah U kuadrat gitu ya. U kuadrat, Y sama dengan U kuadrat, di mana U-nya adalah sin X gitu. Berarti dy per dx kalau kita pakai rumus tadi sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, U-nya adalah apa tadi? Y-nya adalah U kuadrat. Berarti dy per du adalah U kuadrat turunannya menjadi 2U, di mana U-nya sin X, kemudian U-nya adalah sin X, gitu ya. U-nya adalah sin X, turunan sin X terhadap variabel X adalah cos X. Berarti hasilnya 2 kali sin X cos X, seperti ini ya. Jadi hati-hati ini. Kalau yang ini yang dimisalkan U adalah X kuadratnya, kalau yang belakang ini yang dimisalkan U adalah sin X-nya. Ini berarti Y sama dengan U kuadrat. Kalau X ini Y sama dengan sin U, gitu ya. Nanti tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi itu, dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx gitu ya. Kemudian ada lagi contoh mungkin, nah ini tadi dari penjelasan-penjelasan di atas tadi kita bisa menggunakan ini the power rule combined with the chain rule gitu. Jadi ini apa namanya, aturan kombinasi perpangkatan gitu ya, dengan menggunakan aturan rantai. Maksudnya gimana? Jika nanti ada fungsi yang dipangkatkan, maksudnya begitu. Ada fungsi, bukan fungsi polinomial, tapi fungsi yang fungsi itu dalam kurung terus pangkat tertentu. Contohnya kayak tadi itu, yang belakang ini. Contohnya kayak Y sama dengan sin X, ini kan fungsinya adalah sin X yang dikuadratkan gitu ya, seolah-olah seperti itu. Nah, nanti kalau ada fungsi seperti itu, dengan aturan rantai kita akan punya begini, D per dx, kalau fungsinya kita anggap U pangkat N, di mana U-nya adalah Gx itu ya, jadi fungsi yang ingin didiferensialkan adalah Gx pangkat N misalkan, maka di sini menjadi U pangkat N, hasilnya sama dengan N kali U pangkat N min 1 gitu ya, dikalikan du per dx gitu ya. N kalikan U pangkat N min 1 dikalikan du per dx. Atau dengan lebih cepat lagi, kalau U-nya adalah Gx ini, maka menjadi N dikalikan Gx pangkat N min 1 dikalikan G aksen X. Gitu ya. Nah, ini kalau kita terapkan ke sin X kuadrat ini tadi, sin X pangkat 2 ini kan sama kayak pakai rumus ini tadi, maka hasilnya adalah ini pangkatnya N turun ke sini kali sini, 2 kali U pangkat N min 1, U pangkat 2 min 1 jadi sin X tetap gitu ya. Jadi 2 kali sin X, kemudian yang belakang adalah U aksen atau turunan du per dx atau G aksen X. Turunan dari sin X adalah cos X. Jadi menggunakan rumus ini tadi, ini hasilnya menjadi 2 kali sin X cos X gitu ya. Nah, ini contohnya yang mungkin agak banyak seperti ini pangkatnya, tapi jangan dianggap sulit. Sebenarnya ini mudah sekali ya. Ini misalkan
Turunkan Y sama dengan X pangkat 3 min 1 dalam kurung pangkat 100. Jadi di sini Gx-nya atau U-nya adalah X pangkat 3 min 1, pangkat N-nya adalah N-nya 100 gitu ya. Menggunakan rumus ini tadi, rumus dalam kotak ini, hasilnya menjadi 100 kali ya. 100 kali U pangkat N min 1. Jadi 100 kali X pangkat 3 min 1 pangkat 99 dikalikan turunan dari U itu tadi, U yang X pangkat 3 min 1. Turunan X pangkat 3 min 1 adalah 3X kuadrat. 1 diturunkan habis itu ya. Sehingga menjadi hasilnya 100 kali X pangkat 3 min 1 pangkat 99. Nah, kalikan turunan ini tadi menjadi 3X kuadrat. Ini kalikan pindah ke depan sini menjadi 300X kuadrat dikalikan X pangkat 3 min 1 pangkat 99. Gitu ya. Atau bisa kita gunakan untuk mengerjakan bentuk akar yang akar pangkat lebih dari 2 ya. Contohnya seperti ini. Seper akar pangkat 3 dari X kuadrat plus X plus 1 gitu ya. Ini kalau kita jadikan bentuk pangkat menjadi Fx sama dengan X kuadrat plus X plus 1 pangkat min seper 3 gitu. Menggunakan aturan tadi, maka min sepertiga N-nya menjadi pengali di sini. Kemudian di sini min sepertiga min 1 menjadi min 4/3. Terus turunan dari U-nya adalah X kuadrat plus 1, plus X plus 1, turunannya adalah 2X plus 1. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini ya. Min sepertiga kalikan X kuadrat plus X plus 1 pangkat min 4/3 kalikan 2X plus 1. Gitu. Nah, ini contoh-contoh yang lain nanti bisa Anda baca sendiri, saya kira tidak terlalu sulit ya. Ini yang kita gunakan referensinya ini adalah saya menggunakan bukunya kalkulus James Stewart ya. James Stewart yang ini edisi ke-5. Ini halaman berapa ini? Ada halamannya enggak ya? Halamannya kelihatan di sini ya. Oh, ini bagian derivatif, terus nanti ada bab 3.5 ini, the chain rule ya. Apa namanya, aturan rantai ini. Itu saya kira tidak terlalu sulit, nanti contoh-contoh yang lain bisa Anda pelajari menggunakan tadi, dan aturan rantai itu bisa, ini tambahannya sedikit, aturan rantai itu bisa diperpanjang. Kalau tadi kan dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx gitu aja. Lah nanti misalkan fungsi itu terdiri dari komposisi 3 fungsi. Komposisi 3 fungsi itu bagaimana? Maksudnya seperti ini mungkin? Bukan. Ya ini, bawahnya ini. Contoh 8 ini. Sin dalam kurung cos dalam kurung tan X. Jadi ini fungsi tan X di dalam fungsi cos, di dalam fungsi sin. Jadi ini komposisi 3 fungsi, maka kita bisa memperpanjang aturan rantainya. Misalkan seperti ini, jadi dy per dt, anggaplah y-nya fungsi utamanya, gitu ya. Y fungsi terhadap u, fu, u fungsi terhadap gx, dan x fungsi terhadap t atau ht gitu ya. Jadi nanti menjadi seperti ini, dy per dx kali dx per dt, kemudian x-nya dipecah lagi menjadi dy per du kali du per dx kali dx per dt. Itu ya. Langsung saja di sini, perhatikan. Menggunakan aturan rantai tadi, maka turunan dari sin itu adalah cos gitu ya. Nah, ini pangkat 1, langsung jadi cos gitu aja. Cos dari cos tan X itu, turunan dari dalamnya, fungsi yang ada di dalamnya sini. Turunan cos tan X adalah cos turunnya min sin tan X. Nah, itu ya. Min sin tan X ini, karena ini masih fungsi dalam fungsi, maka fungsi yang bagian paling dalam ini diturunkan lagi. D per dx kali, D per dx dari tan X. Turunan tan X adalah sekan kuadrat X, sehingga turunan dari sin cos tan X ini menjadi apa? Min cos tan X dikalikan sin tan X gitu ya, dikalikan sekan kuadrat X gitu. Jadi ini 2 kali aturan rantai ini ya.
Yang pertama ini fungsi cos tan X di dalam fungsi cos itu, yang aturan rantai kedua adalah fungsi tan X di dalam fungsi main sin gitu ya nanti ya. Itu kira-kira, kemudian yang terakhir ini kalau bagi teman-teman di teknik industri saya kira tidak terlalu banyak dibahas ya, karena ini lebih ke pembuktian secara matematis bahwa aturan rantai itu, apa namanya, dia bisa diterima gitu ya. Artinya tidak sekedar rumus cepat gitu kalau mungkin bahasa istilah bimbingan belajarnya, tapi ini adalah rumus yang memang secara matematis bisa dibuktikan keabsahannya gitu ya, dia valid gitu. Nah ini. Itu ya, nanti contoh-contoh soalnya ada di sini kalau mau dikerjakan silahkan Anda bisa pakai buku apapun sebenarnya, bisa pakai kalkulusnya yang Porsel dan kawan-kawan itu, atau Anda bisa pakai James Stewart ini, pokoknya nanti Anda bisa menemukan subbab bagian aturan rantai. Itu kira-kira, penjelasan tentang aturan rantai ini. Kalau ada dari penjelasan saya yang salah, mohon dikomentari, dikoreksi, diberikan masukan. Anda bisa tulis di komentar atau Anda bisa sampaikan nanti ya, lewat pesan. Terima kasih, telah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.